Halo, assalamualaikum. Nah, spesial video kali ini gua akan sharing pengalaman gua dari pertama merintis di usaha ikan cupang sampai sekarang jatuh bangun di titik rendah, titik apalah pokoknya gua akan sharing di video ini buat kalian yang lagi ngalamin. Semoga bisa diambil sisi baik dan sisi positifnya. Nah, buat kalian yang belum follow Instagram terbaru kita, ada di Instagram yaitu galaxy_koi_indonesia.new. Silahkan kalian follow dan jangan lupa di Tokopedia hadir spesial mystery box hanya untuk 10 slot kita kasih terbaik yaitu Nemo Cooper, Yellow Koi Cooper yang bagus-bagus pokoknya buat indukan, dan juga nggak ketinggalan yang utama itu multicolor. Nah, kita akan bahas di sini pengalaman gua akan sharing ke kalian pengalaman gua dari pertama main cupang sampai bisa saat ini. Jadi posisinya udah kenyang banget yang namanya jatuh bangun, dihina segala macam. Jadi gue main cupang itu di 2015. 2015 gue main cupang itu pertama kali bukan jadi seller, tapi masih sebagai penikmat, yaitu karena memang basic gue dari kecil juga udah hobi cupang. Gue masih SD aja waktu itu udah jualan cupang. Jadi gue beli SD itu, gue masih ingat gue jualan cupang itu beli, jadi modal jajan gue tabungin, terus gue beli ke penjual cupang, modalnya 1.500, gue jual 3.000, beli 2.000, gue jual 3.000, gue jual goceng. Dan itu memang udah ada basic gue dari kecil. Nah, 2015 gue baru pertama kali main cupang itu gara-gara ngelihat postingan di Facebook ada komunitas cupang hias Indonesia. Jadi gue gabung di situ, gue belajar banyak banget cara jualan cupang, cara ngelelang, dan di situ pertama kali yang gue kenal itu gue pengen jadi seller. Nah, waktu itu posisi gue belum kerja karena masih lulus itu 2015, lulus sekolah SMK 2015 April, dan di situ gue belum kerja sampai 2016 karena memang masih ada tunggakan, jadi belum bisa untuk kerja lah. Nah, 2015 gue disupport sama Berlian Cupang Palembang itu untuk jualan jadi seller. Jadi di situ nggak pakai modal sama sekali, jadi bisa diambil kalau misalnya kalian nggak ada modal untuk jualan ikan cupang, kalian bisa yaitu gunakan satu, yaitu sistem kepercayaan. Karena gue dulu juga 2015 nggak ada modal sama sekali, gue disupport sama Berlian, sekarang di Facebook namanya Berlian, dan tanpa modal. Jadi dikirimin ikannya laku baru disetor. Jadi di situ kebantu banget. Nah, kalau rak di belakang gue itu ada satu rak itu pertama kali gue bikin di tahun 2016. Jadi 2015 gue udah jualan cupang, 2016 udah mulai aktif juga. Jadi 2016 udah bisa ngelamar kerja, udah ketebus juga ijazah, dan 2016 pertama kali bikin rak cupang ini dari hasil kerja kuli bangunan. Jadi kuli bangunan tuh kalau nggak salah 2016 buat bikin rak ini buat bikin rak ini kerja kuli bangunan karena belum kerja di pabrik. Karena untuk masuk ke pabrik gua kebanyakan gagal karena memang nilainya jelek banget. MTK aja kalau nggak salah 4 dah UN-nya, jadi memang jelek banget, tahu lagi songong. Nah, ini rak di belakang yang rak kecil nih, yang rak penjaringan ini pertama kali gue bikin karena gue pengen punya rak, yaitu makanya gue langsung kerja kuli bangunan. Digaji waktu itu 2016 kalau nggak salah 60.000, 60.000 dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, itu pertama kali bikin tuh seminggu. Nah, seminggu baru bisa bikin itu tuh. Jadi perjuangan banget tuh. Nah, itu soliternya itu juga soliter lama banget, udah buluk, udah pecah segala macam. Jadi 2016 gue udah main cupang, sedikit demi sedikit gue bikin rak itu dari kuli bangunan, dan juga waktu itu ikan masih disupport sama Berlian. Jadi waktu itu tanpa modal juga sampai 2017. Jadi 2015 sampai 2017 alhamdulillah 2 tahun disupport tanpa modal. Jadi sebenarnya ini bisa kalian ambil kalau misalnya kalian pengen jualan ikan cupang. Sebenarnya di jualan ikan cupang tuh nggak harus modal gede. Jadi sistem kepercayaan itu yang paling utama. Karena berapa banyak modal kalian yang kalian gunakan, kalau misalnya kalian nggak amanah hancur juga. Karena banyak banget pengalaman gue sendiri dari orang-orang yang memang punya modal tapi mereka bingung harus mulai dari mana. Nah, sebenarnya jangan, kalau kalian pengen main ikan cupang jangan dulu pakai modal besar, pakai dulu yang modal kecil. Jadi kalian juga bisa menikmati dari posisi dari kecil sampai ke besar. Kalau misalnya langsung besar, atau bisa dibilang enaknya dulu,
nanti pas lagi pahitnya kalian akan ngedown. Jadi kalau misalnya dari kecil sampai besar kalian akan bisa melalui prosesnya atau pengalamannya. Jadi kalian udah bisa punya fondasi kalau misalnya nanti suatu saat ada atau problem atau segala macam, jadi kalian udah bisa memanage, jadi nggak terlalu ngedown banget. Nah sekarang juga banyak banget yang bertumbangan itu karena memang dimulai dari hal besar, karena nggak sedikit gue lihat dari kemarin banyak banget yang pensiun karena memang langsung mulai dengan modal gede. Jadi bisa dibilang pas lagi kayak gini mereka ngedown karena fondasinya belum kuat. Nah yang itu yang gue bilang, jadi modal kalian itu harus kecil dulu. Gue juga mulai dari jualan cupang tuh nggak pakai modal sama sekali, gue cuman dari kepercayaan doang, tapi dari situ gue bisa dapat pengalaman kalau misalnya lagi prosesnya segala macamnya. Jadi gue lalui, alhamdulillah dapat pengalaman, karena guru yang paling berharga itu pengalaman. Kalian akan mendapatkan itu paling berharga dah pokoknya mah. Jadi kalian kalau mau main ikan cupang ataupun mau jadi seller, jangan dulu pakai modal besar, gunakan dulu sedikit demi sedikit, baru kalian di situ akan mulai kembangin bisnisnya. Kalau misalnya udah satu rak kayak gini nih, gue pertama kali bikin ini, nah di samping itu ada rak tuh, itu samping rak ada samping rak ras itu 2017, jadi yang ini 2016, yang di samping itu 2016, yang rak las itu gue bikin dari hasil kerja gue di Indomaret. Karena 2017 gue awal 2017 gue udah bisa kerja, alhamdulillah keterima di Indomaret, dan itu gue bikin rak itu untuk tambahan, karena alhamdulillah dari 2017 itu gue udah bisa ngambil ke supplier lain. Alhamdulillahnya setelah disupport 2 tahun tanpa modal, gue ketemu salah satu di Kebayoran Lama. Kalau kalian ingat lah, pokoknya kalian kenal yang namanya Anto Febrian dah. Itu gue ngambil ke beliau dari tahun 2017 awal sampai 2018. Jadi hampir 2 tahun juga, 2 tahun kurang lah. Jadi alhamdulillah 2 tahun kurang gue ngambil ke beliau juga, dan di situ gue banyak banget ilmu yang bermanfaat ataupun banyak banget masukan-masukan juga dari beliau. Gue kurang tahu beliau masih main cupang atau enggak sekarang. Kalau misalnya nonton, assalamualaikum, semoga sehat selalu. Nah itu 2017 rak di samping gue bikin setelah kerja dari hasil Indomaret. Jadi 2017 gue kerja di Indomaret sambil jualan cupang. Jadi 2017 jualan cupang pun gue masih di Facebook, jadi belum di Instagram. 2017 itu masih di Facebook, masih nge-share di grup, masih ngelelang cupang juga di grup komunitas Cupang Yes Indonesia, dan juga posting di grup luar. Jadi 2017 gue udah bisa ekspor, alhamdulillah. Waktu 2017 itu Galaxy nomor 1 di Indonesia, itu paling tinggi ekspor ke luar negeri, ke Thailand, Vietnam, USA, Jerman, itu alhamdulillah udah semua, dan itu bener-bener tinggi. Jadi 2017 tuh banyak banget seller-seller cupang yang jadi kalong tuh siangnya jadi pagi, siangnya jadi malam, malamnya jadi pagi. Karena gue 2017 tuh sering banget begadang buat nge-share di grup luar, yaitu untuk dapetin bayar luar, karena lumayan dolar. Waktu itu 2017 ngejual multicolor aja paling murah satu pasangnya bisa $70, dan itu rata-rata kita seller-seller cupang alhamdulillah bisa dapat lebih dari 100 USD. Jadi paling tinggi itu 2017 bener-bener puncaknya eksportir Indonesia lah untuk ikan cupang hias. Jadi dari multicolor sama yang lain, tapi gua khusus di multicolor, jadi ngerasain banget 2017 itu bener-bener enak. Dan 2017 pas lagi proses gue jadi seller, 2017 November gue memutuskan untuk resign. Jadi resign kerja gue 2017 di bulan November, karena gue berpikir gaji gue di Indomaret UMR, tapi gue dapat di ikan cupang itu lebih dari UMR, yaitu rate kalau nggak salah 2017 November gue udah bisa dapat penghasilan di ikan cupang itu 5 juta paling sedikit. Alhamdulillahnya di bulan November gue mutusin keluar dari Indomaret juga, karena memang bukan untuk di ikan cupang juga, karena ada problem juga. Jadi gue memilih mengalah daripada bikin masalah, dan gue juga memutuskan untuk fokus di ikan cupang, karena memang dibarengin alhamdulillahnya itu usaha cupang lagi naik. Dan disinilah awal mula 2017 November itu titik ketemunya ngedown lagi. Jadi pas lagi kerja sambil main ikan cupang, usaha naik. Pas gue mutusin untuk keluar, ternyata bukan naik tapi malah jeblok, bener-bener jeblok. Jadi November gue mutusin resign, ternyata usaha cupang gue lagi turun. Awal harus kemarin naik tapi turun. Posisi udah resign, ternyata gue malah turun. Di situ gue
agak ngedown juga karena memang gue pikir bakalan naik lagi, ternyata malah ngeblok, bakalan ngedown juga. Dan alhamdulillahnya November gue masih bisa bertahan. Desember udah mulai parah karena Desember gue inget banget gue belum ada penjualan selama seminggu 2 minggu. Jadi posisi udah nggak kerja, terus ikan cupang juga penjualannya lagi kurang. Dan di situ Desember pertengahan gue disuruh ngelamar kerja lagi. Jadi karena keluarga ngelihat gue udah nggak ada penghasilan, gue disuruh ngelamar kerja. Jadi gue mau nggak mau ya udah gue ngelamar kerja. Jadi sempat gue setelah resign fokus di ikan cupang ternyata turun. Dan 2017 di bulan Desember itu gue ngelamar kerja lagi ke salah satu PT yang dibawa oleh teman saudara gue, jadi orang dalam lah. Dites ternyata gue gagal juga, gagalnya di MTK. Kan gue bilang gue MTK itu nilai 4, dites MTK ya gagal lagi. Jadi sebenarnya emang nggak bakalan masuk kalau ke PT kalau misalnya nilai 4, karena di tes Krepin kalau nggak salah tuh ribet lah pokoknya mah. Gua gagal di situ di bulan ya itulah namanya, gagal di situ karena memang MTK gua bener-bener hancur. Jadi ya wajar lah, udah bangga lah hasil sendiri daripada nyontek. Iyalah. Nah 2017 Desember akhir gue udah masih jalanin cupang. Jadi walaupun cupang gue penjualan lagi turun, tapi gue coba untuk berusaha untuk ngelelang dan juga jual ngeser, tapi tetap belum ada hasil. Tapi di 2018 di bulan Januari, awal tahun 2000 Januari, gue ngelihat salah satu seller besar, yaitu kalau kalian ingat seller Bogor lah, Fani Firmanasution. Gue ngelihat dia posting Emerald waktu itu, Emerald di bulan, bukan 2018 Januari, tapi di bulan Desember gue ngeliat Emerald lagi naik-naiknya, atau cupang Nemo kalau sekarang dibilang. 2017 akhir gue udah ngeliat cupang Emerald lagi tinggi-tingginya booming di Thailand. Tapi gue waktu itu pengen beli, modalnya nggak ada. Sebenarnya ada, gue waktu kalau misalnya gue kerja itu, kalau misalnya gue gajian UMR itu dapat 4 juta. Gue pasti ngisikan 50% buat beli emas, jadi buat tabungan, jadi buat jaga-jaga. Alhamdulillah setelah resign pas lagi turun di bulan 2018 Januari, Emerald lagi booming, gue mutusin untuk ngejual tabungan emas gue, yaitu tabungan emas dapat 4 juta. Gue masih ingat banget, 4 juta itu 2018 Januari gue langsung beli ke Thailand, itu untuk beli partaian Emerald. Jadi gue masih ingat banget waktu itu beli ke Thailand itu seharga kalau nggak salah 6.000 baht. 6.000 baht itu kalau dikalkulasiin itu hampir 2 jutaan lebih dikit lah, 2,5 juta lah sampai 3 juta. Gue masih ingat banget, 10 ekor itu alhamdulillah dapat. Dan disitulah awal mula usaha gue mulai naik, Kak. Jadi udah mulai naik juga dari Emerald. Jadi rezekinya setelah import dari Thailand. Waktu itu gue import dari sana, gue beli partaian per 10 ekor gue jual. Satu ekornya alhamdulillah tuh kalau nggak salah kejual 3.500.000 sepasang. Gue beli partaian, gue jual sepasang itu 3.500.000. Pertama kali bayarnya itu dari Tangerang langsung ke rumah, namanya Kenang Herlambang. Kalau kalian ingat, dia masih aktif jadi seller ikan cupang, namanya Kenang Herlambang. Beliau lah yang beli cupang pertama kali gue di bulan Januari 2018, cupang Emerald. Dan alhamdulillah di situ titik balik lagi setelah usaha gue 2 bulan, November Desember setelah resign harusnya naik malah turun. 2018 alhamdulillah naik lagi. Jadi sebenarnya gue bisa ambil positifnya, pas gue ngelamar kerja gagal, mungkin di situ kalau misalnya gue terima lagi, mungkin gue bukan rezekinya di ikan cupang. Tapi pas gue ambil sisi positifnya, ternyata setelah pas gue nggak masuk ke pabrik-pabrik, ternyata memang rezeki gue di ikan cupang. Jadi gue harus bisa berusaha lagi untuk usaha di ikan cupang. Nah, buat kalian kalau misalnya ada kesempatan ataupun ada peluang di usaha ikan cupang, misalnya tren yang lagi naik ini, kalian harus berani ambil resiko. Karena gue dulu juga 2018 berani ambil resikonya, jual tabungan emas, gue beliin partaian ke Thailand. Alhamdulillah di situ titik temu, dan di situ awal mula usaha gue naik. Jadi 2018 dari Emerald alhamdulillah bisa ngejual 3.500.000, 2 juta, 1,5 juta, itu pas lagi tingginya Emerald.
sebenarnya ada di sini ikannya. Namanya kalau sekarang tuh cupang Nemo lah. Tapi kalau dulu dikenalnya emerald orange, bukan kuning ya, orange. Nah, di situ awal titik bangkitnya usaha di ikan cupang alhamdulillahnya dari 2018 Januari, Februari, Maret sampai April alhamdulillah emerald masih naik, tapi di pertengahan udah mulai turun karena udah banyak banget yang import ke Thailand untuk dikembangbiakan di sini, tapi masih enak lah harganya. Jadi dari situ titik ketemu balik usaha gua di 2018, tepatnya di bulan Februari, gua ngelihat salah satu seller dari Bogor, ngelihat postingannya karena gua nggak berteman tapi gua sering pantau posting paket mulu sampai 10-20 paket per hari, tapi gue nggak ngeliat dia posting di Facebook, nggak ada penjualan di Facebook. Nah, di situ gue selidikin ternyata dia main di Instagram. Jadi 2018 gue udah mulai di Instagram itu, akunnya itu masih ada, yaitu Galaxy Koi Indonesia. Pertama kali gue bikin itu Galaxy Koi Indonesia, dan itu udah ke banned di bulan April 2019, yaitu pas udah ke 36.000 followers. Jadi udah ke banned, akunnya udah nggak ada. Dan itu gua ngelihat Instagram belum se-booming sekarang ya. Dari 2018 itu belum se-booming, dan gua udah mulai aktif di Instagram. Alhamdulillah di Instagram malah nge-boom. Jadi penjualan alhamdulillah naiknya drastis banget, bisa 300 kali lipat lah, berkali-kali lipat daripada di Facebook waktu itu 2018, karena belum banyak seller-seller yang ke Instagram. Sampai 2018 akhir, alhamdulillah 1 tahun 2018 itu gua aktif di Instagram, udah nggak di Facebook lagi karena penjualan bener-bener meningkat. Di 2019 sampailah ketemu titik, yaitu di bulan April. Jadi April itu banned pertama kali itu setelah gue lamaran sama bini gue sendiri. Jadi gue nggak tahu, karena mungkin gue bilang itu persaingan bisnis atau apalah, gue juga nggak tahu. Dan di bulan April 2019 itu gue juga ngalamin banget, udah lamaran, prosesnya itu ke April, Mei, Juni, Juli, Agustus, cuman berapa bulan doang menikah, tapi akun ke banned. Dan di situ benar-benar akun utama, atau bisa dibilang toko yang benar-benar laris manis untuk nyari rezeki, tapi ke banned. Dan disitulah pusingnya keliling, karena untuk proses pernikahan aja butuh biaya gede. Tapi di situ masih bisa bikin lagi, tapi ke banned lagi, sampai sekarang tuh udah 20 kali. Jadi benar-benar perjuangan banget lah. Tapi kalau misalnya gue lihat waktu itu hampir semua akun ke banned. Jadi bukan cuma akun gua doang, akun yang lain juga ke banned, mulai dari akun kecil sampai besar. Itu 2019 banyak banget yang ke banned. Sampai salah satu gua lihat perwakilan itu ke Instagram untuk menemui pihak Instagram biar ketemu biar ketemu permasalahannya itu, biar dicari solusinya, tapi nggak ketemu solusinya. Dan disitu juga rumornya itu karena salah satu pihak luar juga yang nggak suka sama penjualan ikan cupang. Salah satunya itu peta atau apa ya, gue lupa dah. Pokoknya itulah yang nggak suka sama penjualan ikan cupang karena dikiranya menyiksa. Padahal dari burayak aja sampai dia netes sampai kawin itu bener-bener dirawat. Bahkan kalau misalnya nggak ketemu kutu airnya aja, gue sampai nyari ke jauh-jauh buat kelilingin, cuma dapat seuprit doang. Nyarinya sampai 1 jaman, itu buat ikan makan doang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ikan cupang itu disiksa segala macam, suruh kemari dah. Nanti gua ajarin juga cara nyari cacing, cara nyari kutu air. Jadi biar benar-benar tahu kalau ikan cupang tuh dirawat dengan sepenuh hati, seperti merawat anak kecil sendiri. Nah, dari 2019 itu benar-benar ke banned. Gue bikin baru pertama kali akun Instagram yang pertama Galaxy Koi Indonesia itu ke banned pertama kali di bulan April. Terus gue bikin lagi baru 1000 followers, gue masih inget banget, itu langsung ke banned lagi. Baru 1000 itu langsung ke banned lagi. Gue bikin lagi cuman baru langsung naik lagi 2000 ke banned lagi. Padahal gue bikin ganti nama dari Galaxy Koi Indonesia, terus belakangnya gue kasih underscore new, ke banned. Gue bikin lagi underscore belakangnya bukan new tapi ada lagi, ke banned lagi. Gue ganti nama jadi promo ikan cupang, ke banned lagi. Sampai berkali-kali gue ke banned dari 2019 April sampai Agustus. Ada kali 10 kali ke banned dari bulan April, sampai ke Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan 10 kali ke banned. Tapi di bulan Agustus setelah menikah, setelah 2 bulan itu udah mulai normal lagi Instagram. Nah, mungkin di sinilah sekarang akun lagi banyak banget yang ke banned. Dari bulan November sekarang akun lagi banyak banget yang ke banned di Instagram. Prediksi gue mungkin nanti setelah awal tahun itu akan mulai zona kuning lagi, atau bisa dibilang udah mulai normal lagi lah Instagram, nggak segencar sekarang untuk nge-banned seller ikan cupang. Jadi pengalaman gue aja di 2019 dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan
Agustus September itu udah mulai normal lagi. Instagram nggak ada istilah banned, ada yang ke banned tapi cuma 1-2, nggak banyak, nggak serame udah bulan April. Tapi kalau sekarang juga di 2021 November itu bener-bener banyak banget akun-akun yang ke banned. Mungkin prediksi gue di awal tahun insya Allah akan normal lagi, Instagram nggak akan ke banned permanen lagi, karena belajar dari pengalaman sebelumnya aja di tahun 2019 setelah Agustus itu udah mulai agak lampu hijau, nggak lampu kuning ke hijau. Mungkin di awal tahun 2022 Instagram akan normal lagi, jadi nggak ada ketat-ketat banget lah untuk nge-ban seller ikan cupang juga. Dan buat kalian tetap semangat juga di 2019, barulah setelah normal lagi, alhamdulillah gue bikin lagi akun yang kemarin ke banned, yaitu Galaxy Koi Indonesia .official. Itu sampai sekarang sebulan yang lalu udah ke banned. Di akunnya itu udah 146.000 followers, itu akunnya udah ke banned. Jadi nggak bisa banding, masih bisa, tapi belum ketemu apakah bisa balik lagi atau enggak. Jadi besar kemungkinan kalau gue pribadi itu nggak akan balik lagi, jadi istilah kata udah permanen lah. Jadi buat kalian, sampai sekarang pun gue masih bikin lagi akun yang terbaru, yaitu Galaxy_Koi_Indonesia.new. Itu akun terakhir gue, udah akun yang ke-20 kali yang udah ke banned kemarin. Jadi semoga akun ini bisa bertahan. Kalau misalnya ke banned lagi, gue akan infoin lagi ke kalian yang terbaru lagi. Tapi gue udah ke Instagram juga dan udah pindah ke TikTok. Jadi semoga ada rezekinya di situ. Nah, pengalamannya bener-bener jadi jatuh banget dari tahun 2015 sampai sekarang. Itu jatuh bangunnya udah bener-bener nikmat. Nah, udah getah getir pahitnya segala macam udah gua alami juga, dari rintis di usaha ikan cupang sampai ke prosesnya gue udah pernah ngalamin. Udah banyak getar getir yang gua alami juga, jadi udah banyak banget yang gua lalui juga. Jadi kepercayaan itu benar-benar yang utama. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian dikasih kepercayaan, kalian mengkhianati kepercayaan itu hanya karena uang. Karena kalau misalnya kalian usaha, seberapa besar usaha kalian, tapi kalau misalnya kalian udah mengkhianati itu, ataupun kalian udah tergiur sama yang namanya duit, jangan sampai kalian terlena, karena cepat atau lambat usaha kalian akan hancur. Gua belajar dari pengalaman, banyak banget yang kemari datang nge-share ke gua, saya usaha sama teman bareng, usaha lagi naik tapi kok malah selek ya gara-gara ikan cupang. Sebenarnya bukan gara-gara ikan cupang, tapi gara-gara duit. Karena jangankan teman, saudara aja sekarang kalau misalnya bicara duit itu, kalau misalnya selekan itu bisa darah aja ya, apalagi teman yang nggak ada istilah kata aliran darah atau segala macamnya. Jadi kalau misalnya di ikan cupang, kalau misalnya kalian usaha bareng ataupun jaga kepercayaan, sistem kepercayaan itu paling penting. Alhamdulillahnya kalau misalnya kalian ketemu sama orang baik, kalian harus bisa ngejaga itu sampai tutup usia. Jadi benar-benar kalau misalnya kalian pengen usaha di ikan cupang manjang, terus sukses, terus berkah, kuncinya cuma satu, jujur. Kalau misalnya kalian udah jujur, kalian yang kedua jaga amanah. Kalau misalnya kalian amanah itu, kalian mau ke buyer, kalau mau ke siapapun, jaga amanah. Dan yang ketiga, jaga nama baik. Jaga nama baik ini yang ketiga. Pesan pertama kali gue ingat banget di 2014. Gue waktu itu masih pengen jual ikan hias tapi bangkrut di 2014. Tapi gue dikasih modal satu kata doang. Kalau kamu pengen usaha di ikan, kamu pengen manjang, kuncinya cuma satu, jaga nama baik. Dari nama baik itu kalian jaga, kalian akan menemukan yang namanya titik untuk ngebangun usaha. Jadi jaga nama baik itu sebenarnya kuncinya gue tadi, jujur dan amanah. Kalau misalnya kalian ini jaga, nama baik kalian akan aman. Kalau misalnya nama baik kalian akan aman, terus kalian dikenal orang, insya Allah rezekinya akan ngalir deras. Dan jangan lupa kalau misalnya udah ketemu usahanya, kalian kembangkan. Kalau misalnya lagi naik posisinya, terus usahanya lagi naik, terus omsetnya lagi naik. Kalau misalnya omsetnya lagi naik, kalian jangan terlena untuk beli sesuatu yang gak penting, atau bisa dibilang sesuai keinginan kalian beli karena lagi naik nih, misalnya lagi naik usaha terus kalian beli nih. Nah jangan. Kalau misalnya gue sendiri waktu misalnya kemarin cupang bener-bener lagi naik banget, pendapatan lagi alhamdulillah lagi tinggi-tingginya, gue alihin untuk ke aset. Jadi alhamdulillahnya asetnya gue beli tanah ini kalau yang farm ini sebenarnya rumah tapi gue bongkar, gue bikin farm juga, langsung gue bikin kayak gini. Jadi pas lagi tinggi
nggak sampai terlena, karena gue juga pribadi gue itu pahit. Jadi gue sendiri pahit ke diri gue sendiri, itu jangan sampai diri gue itu pas lagi ada itu terlena. Jadi udah gue latih juga diri gue dari kecil itu jangan sampai terlena lah kalau misalnya lagi punya. Jadi alhamdulillah pas lagi tingginya pendapatan gue alihin ke aset, jadi alhamdulillah ketemu ini, terus kebeli mobil juga. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian terlena beli sesuatu yang kalian inginkan tapi kalian nggak beliin aset. Nanti suatu saat kalau misalnya lagi turun, kalian udah ada aset atau udah ada hasil. Karena banyak banget kemarin tuh yang lagi naik tiba-tiba pas lagi turun ternyata nggak ada pegangan, karena memang uangnya udah habis dibelikan sesuatu yang sesuai keinginan, tapi pas lagi turun nggak bisa dijual atau nggak ada titik baliknya, nggak ada asetnya. Jadi pengalaman banget dari kalian yang udah tonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Galaxy Co Indonesia. Tetap semangat, kalian lagi turun, kalian harus bisa pintar-pintar cari sistem marketing yang bagus di usaha ikan cupang. Jadi bukan cuma jualan doang, tapi trik marketing kalian harus pakai, dan kalian harus bisa ngebaca jenis apa yang akan rame, dan juga keluar dari zona nyaman. Jangan cuma ngedekem baik lah, tapi kalian harus keluar dari zona nyaman. Kalian harus gali informasinya sebanyak-banyaknya. Yang udah nonton terima kasih banyak, sehat-sehat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.